Ya, selamat pagi semuanya. Ibu akan unmute semua dulu. Ya, sekarang Ibu mute, Ibu bisukan suara yang lain. Silahkan dengarkan, perhatikan penjelasan Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini adalah pembagian kerja pada seksi area umum. Untuk penjelasan Ibu kali ini, maksimal kita akan lakukan Google Meet ini selama 1 jam atau minimal 30 menit jika semua pembelajaran pada kegiatan ini sudah Anda pelajari pada materinya Ibu letakkan pada Google Classroom ya di sini. Ya. Nah, untuk pembagian kerja, stop dulu ya, bentar. Nah, untuk pembagian kerja di area housekeeping, itu kita bisa kelompokkan berdasarkan waktu kerjanya, ya, berdasarkan waktu kerjanya, seperti yang materi yang sudah Ibu share di Google Classroom, bahwa public area atau seksi area umum ini berada pada Departemen Housekeeping, ya. Seperti 2 minggu lalu sudah Ibu sampaikan penjelasan tentang public area section. Nah, sebelum memasuki materi pembagian area kerja, Ibu mengingatkan kembali bahwa personil di public area section itu kita kelompokkan atau personilnya terdiri dari, ada yang disebut dengan public area cleaner, ya. Oke, sekarang Ibu berbagi ini aja dulu, berbagi layar whiteboard ya. Ya, kita mengulas sedikit tentang materi kemarin. Di materi kemarin, personil yang ada di housekeeping kalian bisa lihat di layar monitor ya. Balik.
Ya, kita kembali. Maaf, ada sedikit gangguan sedikit. Jadi untuk public area section, ya, ini Ya, Bu. kita bagi personilnya, kita kelompokkan, yaitu satu, masih ada yang ingat? Satu apa? Houseman, ya. Nih, houseman. Kalau yang pria namanya houseman, kalau yang perempuan namanya housemaid. Iya. Housemaid. Ya. Kemudian apa lagi selain ini? Houseman, housemaid, public area cleaner, ya, atau petugas di pembersihan area umum, ya, public area cleaner, atau bisa disebut dengan public area attendant. Bener. Oh, attendant. Iya. Jadi masing-masing hotel itu, ya, masing-masing hotel bisa menyebutkan dengan istilah houseman atau housemaid, ya. Jadi kalau dia membuat istilah ada petugas yang laki-laki, ada yang perempuan, itu dengan pasangannya houseman atau housemaid, houseman dan housemaid. Yang kedua, ada hotel yang menyebutkan dengan public area cleaner, ya, public area cleaner atau public area attendant, sama saja, ya. Bisa jadi mungkin di salah satu hotel di kota Samarinda, misalnya hotel GK, misalnya hotel GK menyebutkan dengan public area cleaner. Dan hotel MG misalnya menyebutkan istilah untuk tugas di seksi public area ini adalah public area attendant, ya, gitu. Ini khusus petugas yang ada di area umum, ya. Ini adalah petugas yang ada di area umum. Ya. Ya, sorry, A-nya double, di del aja nanti, ya. Jadi ini adalah petugas yang ada di area umum untuk seksi public area section. Kemudian ada petugas lagi khusus di bagian toilet. Disebut apa? Toilet attendant. Iya, tepat. Itu suara siapa? Mohon maaf, Ibu belum hafal. Rais Ramadhani, Bu. Refki, ya. Ya, Refki, tepat sekali. Petugas yang ada di bagian toilet atau tugasnya areanya ada di toilet disebut dengan Attendant. toilet attendant, ya. Ya, Bu. Nah, ya, disebut dengan toilet attendant. Kemudian ada lagi petugas lagi sesuai dengan areanya. Di mana? Pool attendant, Bu. Iya, Pool attendant. Pool attendant Di daerah kolam renang. Swimming pool di daerah kolam renang, ya? Iya, betul. Ya. Swimming. Siapa nama petugasnya? Pool
attendant, ya. Full attendant. Sorry. Nah, ya. Ini personil yang ada di seksi area umum. Personil ini, ya, personil ini dia public area cleaner, kemudian ada toilet attendant, pool attendant. Mereka ini akan dikepalai oleh seorang supervisor yang disebut siapa, Nak? Petugas yang mengepalai seksi area umum. Iya, disebut apa? Petugasnya? Public area section. Public Area section. supervisor. Area. Ya. Oh, astagfirullahaladzim. Selalu. Wah. Nah, nggak apa ya. Kalau public area section itu seksi. Section itu seksi, ya. Jadi seksi area umum. Seksi area umum dikepalai oleh seorang public area supervisor. Nah, ini pengawas, ya. Pengawas di area umum, yang mana petugas bawahannya itu terdiri dari, ya. Sorry, ini Bu edit dikit. Terdiri dari houseman, housemaid, atau public area cleaner, atau public area attendant. Jadi antara poin 1, ya, petugas yang ada antara poin 1, poin 2, dan poin 3 ini salah satu yang kalian gunakan. Apakah di hotel itu menggunakan yang poin 1, yang poin 2, atau poin 3 itu sama saja, ya, penyebut itu hanya beda penyebutan saja. Nah, public area supervisor ini membawahi 3 di antara 3 ini. Apakah dia nanti penyebutannya adalah houseman atau housemaid, atau public area cleaner, atau public area attendant. Nah, kemudian public area supervisor ini, ya, juga membawahi petugas di bagian toilet yang sering disebut dengan toilet attendant, ya, yang mana toilet attendant ini tugasnya adalah membersihkan, merapikan, membuat nyaman, mengatur di area toilet. Biasanya toilet yang berada di area umum, itu ada di lobi hotel, ada di dekat meeting room, dekat ballroom. Nah, itu area-area toilet umum di dalam hotel yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ya. Nah, kemudian swimming pool, hotel-hotel yang memiliki swimming pool ini memiliki petugas khusus yang disebut pool attendant, gitu. Oke, baik. Kita lanjut, kita buka dulu untuk Google Classroom, biar kalian lihat. Ini kita buka materinya. Ya, materi inti kita hari ini. Bagaimana kalian lihat di layar monitor? Halo? Belum ada, Bu. Iya, Bu, belum kelihatan. Nggak ada kelihatan, Bu. Itu berbagi.
Sudah? Terlihat nggak? Belum, Bu. Belum? Masih belum kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomornya. Masih belum kelihatan ya, Naya? Masih belum kelihatan, Bu. Ya, tunggu. Di layar monitor Anda terlihat apa, sayang? Kosong, Bu. Nggak ada apa-apa, Bu. Oke. Sudah lihat apa, sayang? Nggak ada, Bu. Nah, ada. Udah kelihatan, Bu. Udah, Bu, udah. Hah? Layar Udah materi. ada, Bu. Layar materi ya, yang kalian lihat ya. Ya, baik. Nih, di sini Ibu perlihatkan pembagian tugas di area housekeeping yang di sini kita kelompokkan menjadi beberapa bagian yang tadi Ibu sampaikan, beberapa personil, ya. Ibu berharap kalian di rumah sudah membaca materi ini, karena Ibu tidak perlu membacakan satu-satu. Ibu buka langsung session tanya jawab. Apakah ada hal-hal yang belum Anda pahami? Di sini di layar sudah tertera dengan jelas bagaimana uraian tugas dari houseman section atau public area section, ya. Membersihkan seluruh area utility, itu maksudnya setiap bagian, ya. Ada membersihkan furniture, rantai, karpet, kaca, dan lain sebagainya, membersihkan setiap perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk bekerja, membuang sampah-sampah yang ada di setiap ashtray dan standing ashtray pada tempatnya, merawat tanaman, ya. Kalau misalnya houseman dan housemaid itu membersihkan area parkir, ya, posisi di area parkir, dapat tugas di lokasi sana, maka ia akan membersihkan area parkirnya karyawan maupun hotel, tamu hotel, ya. Melaporkan segala kehilangan, kerusakan atau kejadian yang tidak semestinya kepada AK supervisor atau atasannya, ya. Ini di sini Ibu misalnya housekeeping supervisor. Housekeeping supervisor itu nanti dia membawahi tidak hanya public area, tetapi juga seksi kamar, ada seksi linen, ada seksi laundry, ya. Pada periode tertentu melaksanakan general cleaning. Yang dimaksud general cleaning ini adalah pembersihan secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh dan secara detail biasanya, ya. Misalnya kita general cleaning untuk karpet. Jadi fokus pembersihan itu dilakukan pada karpet di dalam hotel, ya. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan juga tentang houseman atau housemaid ini, atau public area cleaner atau room attendant, itu tugasnya juga merencanakan atau melaksanakan pest control. Pest control itu
pembasmian hama ya, seperti nyamuk, lalat, tikus, kecoa, itu yang biasa yang mungkin saja ada di area hotel ya. Misalnya hotel resort itu karena daerahnya misalnya dekat hutan-hutan kecil ya, atau biasanya itu banyak serangga atau nyamuk. Nah, itu ya. Jadi petugas di public area section bertugas untuk melaksanakan pest control ini. Kemudian 10, mendistribusikan surat masuk ke departemen yang bersangkutan dan mengirim surat keluar. Ini adalah menjadi tugas tambahannya saja, ya. Kemudian menerima dan melaksanakan perintah atasan lainnya, bekerja yang baik dengan rekan kerja di departemen housekeeping dan departemen lainnya. Nah, ada tugas tambahannya, membina kekompakan kerja yang harmonis, menciptakan dan membina suasana kerja yang sehat, membantu set up dan clear up meja dan kursi bila ada event, ya, bila ada event, melaksanakan semua perintah, menghadiri meeting atau briefing yang diselenggarakan oleh atasannya. Oke, kita lanjut di sini. Ya, ini ada gambar contoh, ya, apa sih yang dilakukan oleh public area section. Satu diantaranya di gambar ini adalah membersihkan lantai ya dengan menggunakan peralatan elektronik ya, makinal ya, yang disebut dengan floor mesin ya. Nah, masuk di pembagian kelompok kerja. Untuk public area section ya, ini pembagian kelompok kerjanya kita bagi menjadi 3 bagian. Ada morning shift, evening shift, dan night shift. Kenapa kita bagi kelompok kerja untuk public area ini menjadi 3 shift? Karena public area section ini ya tugasnya itu sangat penting sekali, karena tugasnya adalah membersihkan seluruh area umum yang ada di lingkungan hotel, yang ada di dalam gedung hotel maupun yang ada di luar gedung hotel, yang mana menjadi tetap menjadi satu kesatuan dengan hotel. Morning shift atau shift pagi ya, kita bahas dulu. Pertama adalah shift pagi, dan di shift pagi ini bertanggung jawab terhadap kebersihan dan pemeliharaan area umum, dan pelaksanaan kerja pada morning shift yaitu menjalankan pelayanan tata geraha ya, atau menjalankan kebersihan ya, melakukan kebersihan yang nyaman dan menyenangkan terhadap tamu sesuai standar prosedur yang ditentukan. Jabaran tugas public area attendant yang bertugas morning shift antara lain. Nah, melakukan handling over. Nah, handling over itu apa sih? Handling over itu serah terima pekerjaan, ya, dengan yang kelompok malam, ya, dengan kelompok malam atau dengan petugas malam. Di sini disebut dengan night cleaner. Ya, jadi melakukan serah terima tugas gitu. Nah, pada saat memulai pekerjaan, dan handing over dengan public area attendant evening shift pada saat akan menyelesaikan tugas. Jadi saat kita akan memulai pekerjaan, itu kita akan melakukan serah terima pekerjaan dulu. Misalnya yang shift pagi ya akan menyerahkan tugas-tugasnya kepada shift sore. Yang shift sore menyerahkan tugasnya kepada shift malam. Yang shift malam akan menyerahkan tugasnya ke shift pagi. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian kemudian kita
Lanjut. Anda bisa baca secara menyeluruh. Harapan Ibu sebelum kita Google Meet, Anda sudah pelajari ini sehingga saat Google Meet kita tidak terlalu lama, ya. Kita cukup berdiskusi hal-hal apa saja yang kalian memerlukan penjelasan, ya. Silakan nanti Anda baca tugas di morning shift. Kemudian nih evening shift. Jadi kelompok kerja yang kedua adalah evening shift. Mohon maaf, kita kembali ke morning shift. Morning shift kenapa dikatakan morning shift? Ya, karena pekerjaan yang mereka lakukan itu ada di pagi hari. Biasanya antara jam 8 pagi, jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Atau ada hotel yang membuat morning shift itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Yang jelas itu 8 jam kerja. Kalau mulainya jam 7 berarti hingga jam 3 sore. Kalau dia mulainya jam 8 pagi berarti hingga jam 4 sore, ya. Masing-masing hotel itu memiliki kebijakan masing-masing, ya. Tapi bukan berarti bahwa public area section ini bisa suka-suka, oh hari ini saya mau masuknya jam 7 pagi supaya saya bisa pulang jam 3. Besok saya masuknya jam 4 supaya saya bisa pulangnya saya masuknya misalnya jam 8 supaya saya bisa pulang jam 4 sore. Enggak begitu sayang. Jadi hotel itu membuat peraturan apakah atasan Anda, ya, memperlakukan 8 jam kerja itu mulai dari jam 7 atau jam 8 pagi, ya. Jadi tidak bisa Anda sebagai public area cleaner terus suka-suka, yang penting 8 jam, tidak. Jadi ada schedule, ada jadwal yang dibuat oleh atasan Anda, dan kita mengikuti schedule yang telah diberikan kepada kita, ya. Kemudian evening shift, ya. Kalau yang morning shift dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, maka evening shift akan dimulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, 8 jam, ya. Jam 3, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sampai jam 11 malam, ya. Kalau jam 3 berarti itu, jam 3 berarti sampai jam 10 malam, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Seperti itu. Ya. Yang penting 8 jam kerja, ya. Nah, public area attendant dengan evening shift atau yang bekerja di kelompok evening shift, ya, ini bertanggung jawab terhadap kebersihan dan pemeliharaan public area dan pelaksanaan kerjanya pada evening shift, menjalankan pelayanan tata geraha yang nyaman dan menyenangkan terhadap tamu sesuai dengan standar prosedur yang ditentukan. Apa sajakah pekerjaan yang dilakukan pada evening shift? Sudah tertera di materi ini, harapan Ibu juga kalian sudah membacanya, ya. Sama, yaitu melakukan handling over, serah terima pekerjaan, ya, antara morning shift kepada evening shift. Jadi Anda menerima menerima pekerjaan lanjutan dari morning shift, ya. Apa yang Anda lakukan pada saat evening shift? Nih, poin 2, membersihkan standing ashtray, area lobby, dan area umum lainnya. Hampir sama pekerjaan Anda dengan yang morning shift, hanya bedanya situasi dan kondisinya yang berbeda, sehingga yang bekerja pada evening shift, ya, mendapatkan tugas lain seperti membersihkan back office, nih, poin 8. Pada morning shift,
public area attendant ya tidak membersihkan back office, executive office atau management office ya. Karena apa? Karena pada morning shift office ini atau kantor-kantor ini sedang banyak orang beraktivitas di dalamnya ya, banyak staf hotel yang beraktivitas di dalamnya. Jadi proses pembersihan untuk office ya atau kantor ini, kantor yang digunakan di dalam hotel, yang digunakan oleh para manajemen hotel, ini dibersihkan setelah mereka pulang kerja ya, karena untuk manajemen hotel itu mereka hanya bekerja di pagi hari ya untuk kantornya, sedangkan di sore hari itu yang masuk kerja adalah bagian-bagian teknis saja ya. Nah kemudian silakan kalian baca saja ya di sini ya. Tadi Ibu sedikit membahas perbedaan antara morning shift dan evening shift ya. Pekerjaan-pekerjaan morning shift dan evening shift yang sangat menyolok adalah di evening shift Anda sebagai toilet attendant membersihkan office ya, back office ini ya, back office. Ada back office, executive office atau manajemen office. Yang dimaksud dengan back office ini misalnya kantor untuk front office ya kan, ada manajernya, ada supervisornya, dan mereka bekerja di belakang dari front office. Executive office atau manajemen office itu ada untuk apa, kantor atau ruangan accounting, ruangan marketing gitu ya, untuk staf-staf atau karyawan di departemen lain gitu. Kemudian Ibu kira itu saja ya pekerjaan yang apa agak membedakan antara morning shift dengan evening shift ya. Dari sisi waktu ini bisa kita amati juga ya, bahwa di evening shift pada jam 9 ke atas, jam 9 malam ke atas ya, hotel itu mulai sepi karena tamu-tamu hotel mulai mengurangi aktivitasnya di luar kamar ya, sehingga public area attendant lebih leluasa untuk melakukan pembersihan di area umum. Berbeda kalau di morning shift. Morning shift sangat apa ya? Saat melakukan pembersihan harus sangat hati-hati karena aktivitas tamu dan aktivitas karyawan hotel saat itu lagi ramai begitu ya. Nah, sekarang kita bedakan dengan night shift. Night shift itu jam 11 sampai jam 7 pagi. Nah, dari sisi waktu saja kita bisa membayangkan bahwa saat itu aktivitas hotel sangat minim sekali. Ya, sangat minim sekali. Karena saat itu jam 11 malam ya sampai dengan pagi, mungkin kalau sudah agak jam 6 jam 7 pagi aktivitas sudah mulai nampak ya. Nah, pekerjaan yang dilakukan pun agak berbeda dengan yang morning maupun yang evening shift ya. Nah, karena tingkat keramaian atau tingkat aktivitas yang sangat minim di night shift, maka petugas night shift itu dapat
membersihkan lantai dengan teknik menyapu, ya, sweeping. Ini poin 3, sweeping itu menyapu, ya, menyapu atau nyapu dan ngepel nih, sweeping and mopping, ya. Mereka bisa melakukan pembersihan lantai dengan sweeping dan mopping. Agak kesulitan jika teknik pembersihan ini dilakukan pada saat morning shift maupun di evening shift, ya. Dan bila perlu mereka akan menggunakan buffing mesin. Buffing mesin tadi seperti yang foto yang tadi di atas kita lihat, ya, itu buffing mesin. Mesin untuk mengkilapkan lantai. Jadi lantai itu sudah bersih, tapi harus dikilapkan lagi, ya. Jadi kalau ya, ini karena masih pandemi COVID, ya, kita tidak bisa melakukan kunjungan ke hotel. Mudah-mudahan kalian ada yang pernah masuk ke hotel bintang 3 minimal, ya. Itu lantai hotelnya itu sangat mengkilap. Kenapa bisa mengkilap begitu? Ya, apakah cuma dipel doang? Tidak, tapi itu dilakukan teknik buffing namanya, ya, mengkilapkan lantai dengan menggunakan mesin. Dan itu bila diperlukan, ya, bila tidak harus kita membersihkan dengan buffing mesin terus, ya. Kemudian, nah, poin ke-6 di sini Bu, melihat perbedaan-perbedaan ininya aja, ya, pekerjaan antar shift saja, ya, tidak menyebutkan atau menjelaskan satu persatu. Di poin 6, ya, public area cleaner yang tugasnya kelompok kerjanya ada di night shift, ini mereka membersihkan area karyawan, ya, area karyawan untuk beristirahat, ya. Jadi karyawan itu ada tempat untuk beristirahat pada saat mereka bekerja, ya. Nah, itu dibersihkan oleh public area cleaner pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Ya gitu, karena tingkat aktivitas pekerjaan itu sangat minim, sehingga public area cleaner itu lebih leluasa membersihkan area karyawan itu pada malam hari, ya. Kemudian poin 8, ya, menjalankan program general cleaning, ya, pembersihan area umum, pembersihan yang secara spesifik tadi yang Ibu sampaikan tadi, ya, di awal tadi, bahwa salah satu tugas dari public area itu adalah melakukan general cleaning. Nah, general cleaning itu kapan sebaiknya dilakukan? Yaitu pada saat malam hari atau di night shift, di shift malam, ya. Pembersihan akan detail karena di shift malam itu minim aktivitas, seperti itu. Ya, Ibu kira untuk pembagian kelompok kerja itu saja yang kita bisa bahas, ya. Kemudian sudah hampir 1 jam, ya, kita ada di Google Meet ini. Untuk isi materi yang lain silahkan Anda baca dengan detail. Ini kita bisa diskusikan di Google Classroom, ya, di forum Google Classroom, kita bisa sambil diskusi di situ. Atau di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu kasih kesempatan untuk 2 orang penanya. Halo? Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Oh, Ibu mute ya? Maaf.
Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau tanya. Siapa Nak namanya? Sebutkan namanya dan Mutiara. apa? Ya, Mutiara, silahkan. Ruangan itu restroom itu kayak apa sih Bu? Dalamnya. Restroom. Restroom itu sebenarnya kita sering menyebut dengan toilet. Nah, cuman hanya saja restroom ini tidak hanya toilet yang ada toilet bowl-nya gitu. Tahu toilet bowl, Nak? Ada apa ya, jambannya ya. Tetapi di restroom ini ada dilengkapi dengan wash basin table gitu. Wash basin table atau meja untuk merapikan diri ya, dilengkapi dengan kaca. Kemudian di situ ada sabun cuci tangan, ada keran air. Biasanya restroom ini dilengkapi dengan beberapa bak cuci tangan gitu ya. Ini Ibu mengistilahkan dengan bahasa Indonesia dulu karena supaya kalian cepat memahaminya ya. Jadi kalau masuk ke dalam hotel itu biasanya restroom itu ada di lobi ya, di dekat lobi. Di dekat lobi ya. Ya, betul. Di dekat lobi atau di dekat ballroom, dekat meeting room, di dekat restoran, misalnya seperti itu, ya. Masing-masing hotel ada yang menyebutkan restroom, ada yang menyebutkan langsung toilet, ya. Menyebutkan ada yang menyebutkan toilet, ada yang menyebutkan restroom, ya. Ya, lebih elegannya biasanya ditulis dengan restroom. Biasanya di depan pintunya itu ada, di depan pintu toilet itu ditulis restroom. Kalau nggak salah di mall juga dia menuliskan dengan restroom, ya. Jadi bisa dibilang itu tempat istirahat gitu ya. Ya sebenarnya bukan tidak kita maknai dengan apa ya, dengan itu sih ya. Cuman dari sisi bahwa kita menggunakan restroom itu ya untuk memang apa, untuk mencuci tangan, untuk memperbaiki riasan gitu. Nah ini restroom ini digunakan hanya untuk tamu atau pengunjung hotel, tidak untuk karyawan hotel. Jadi kalau karyawan hotel mau ke toilet, toiletnya kemana? Ya toilet khusus untuk karyawan gitu ya. Kalau ada yang pernah masuk hotel, di dekat lobi hotel itu biasanya ada restroom. Ya, restroom itu istilah menyebutnya toilet gitu. Ya, bagaimana? Cukup jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Ya, tolong dibaca lagi materi pembagian apa, pengelompokan kerja di area umum ya. Dipahami betul apa perbedaan pekerjaan yang terjadi pada morning shift, evening shift, dan night shift. Ya, kayak Ibu mau tambahkan, yang night shift biasanya housemaid, ya, housemaid atau petugas di public area yang wanita biasanya tidak mendapatkan tugas di malam hari atau di night shift. Ya, untuk yang wanita biasanya hanya sampai yang atau evening shift. Lebih banyak atasan Anda, ya, public area officer menugaskan yang wanita itu pada morning shift, ya, dan evening shift begitu. Ada juga hotel yang tidak memiliki staf public area wanita, mengkhususkan untuk public area itu hanya
laki-laki. Ada juga seperti itu, gitu. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Jadi kembali kalau tidak ada jika tidak ada pertanyaan, Anda bisa diskusikan juga dengan kakak kelas, ya. Kakak kelas 12 itu sudah melaksanakan PKL, ya. Mereka pada saat PKL mendapatkan tugas di public area section, dan mereka bertugas itu di 3 shift itu kalau yang untuk laki-laki, ya. Jadi ini Ibu sampaikan supaya Anda siap-siap nanti, ya, semester depan Anda PKL, ya, bahwa saat Anda PKL ditempatkan di public area, maka Anda yang laki-laki siap ada di morning shift, evening shift, atau di night shift, ya. Karena kita belajar, karena kenapa kita kan masih anak-anak, masih siswa, Bu. Masa kita di night shift? Ya, bukan masalah anak-anak atau siswa anak-anaknya, tetapi karena kita melaksanakan praktik kerja lapangan, ya, kita belajar di industri, belajar praktek nyata, maka itu kita akan jalani, kita akan lakukan, ya, karena di sekolah pun kita diajarkan secara teori, ya, bahwa pekerjaan public area itu ada pengelompokannya, dan pada pengelompokan itu terjadi ada perbedaan pekerjaan. Nah, ini kita kan pada saat kita PKL, kita melatih diri kita supaya kita tuh paham. Kemarin secara teori di sekolah diajarkan, oh kalau morning shift itu pekerjaan public areanya ini gitu, ya. Kalau yang evening shift ABCD, terus yang night shift FGHIJ misalnya, seperti itu kan terjadi perbedaan, dan kita harus mempelajari itu secara nyata di industri, seperti itu. Jangan dia hindari dengan mengatakan, "Oh, Bu, saya nggak mau, Bu," gitu. "Saya takut, Bu." Ya, kalau shift malam, ya jangan dipikirin shift malam itu kamu bakalan sendirian, sayang. Petugas yang lain juga banyak, gitu loh. Dan yang senior juga pasti ada, ya. Kalian yang anak PKL kan pasti didampingi oleh yang karyawan tetap di sana, gitu, ya. Ya paling tidak kalian sudah mendapat gambaran, ini loh pekerjaan saya nanti, seperti itu. Nah, karena kita belajar melalui virtual seperti ini, ya, kita belajar secara virtual seperti ini, maka Ibu sarankan di rumah, ya, kalian melakukan pekerjaan public area ini, ya, supaya terjadi pembiasaan aktivitas, ya. Karena untuk public area section ini Ibu kira di rumah pun bisa kita lakukan, gitu ya. Di rumah bisa kita lakukan. Nyapu, ngepel, gitu, bersihkan kaca, ya, membersihkan toilet, itu kita bisa lakukan. Seandainya kita tidak bisa belajar tatap muka, ya dengan sangat terpaksa kita virtual, ya. Nanti Ibu kita hanya bisa secara virtual, mungkin Ibu akan memperlihatkan video tentang bagaimana teknik-teknik pembersihan itu dilakukan, gitu. Dan Anda pun bisa jadi tugasnya nanti Anda melakukan pembersihan di rumah, tetapi divideoin, gitu. Kemudian tugas dikirim di sini bagaimana cara Anda membersihkan toilet misalnya di rumah, bagaimana cara Anda membersihkan lantai. Tapi itu next, ya, karena kita masih tahapan pengenalan, ya. Tidak langsung kita membersihkan lantai, tapi kita harus mengenal dulu peralatan apa yang digunakan, bahan pembersih apa yang digunakan,
kelihatannya sepele ya kan, oh apa, mudah aja Bu Ya, kelihatannya. belajar untuk membersihkan lantai, dinding, meja dan lain sebagainya. Ya kelihatan mudah, tetapi di sini yang kita ajarkan adalah bagaimana penggunaan peralatan pembersih yang tepat, ya. Bagaimana penggunaan bahan pembersih yang tepat. Nah, di situ kita ajarkan, gitu, ya. Di situ kita akan mempelajarinya. Ya, silakan ada pertanyaan lagi sebelum Ibu akhiri, sudah jam 10. Ibu mengingatkan ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mengingatkan kembali bahwa pembelajaran kita itu berdasarkan setiap pertemuan. Misalnya pertemuan 1 kemarin kita membahas tugas dan tanggung jawab public area, ya gitu. Nah, kalau sekarang pertemuan kedua, kita akan di unit 2 kita membahas tentang pengelompokan kerja di housekeeping, khususnya public area, ya, khususnya public area. Dan Anda lihat lagi ke layar screen. Ya. Nah, Ibu mengingatkan kembali bahwa setiap tugas itu ada batas waktunya ya. Setiap tugas itu ada batas waktunya. Misalnya untuk saat ini materi pembagian kerja pada seksi area umum ya, itu paling lambat dikumpulkan tugasnya pada tanggal 9 jam 11.59 malam. Ya. Untuk penilaian harian itu besok paling lambat jam 11.59 malam juga ya. Nah, ini diperhatikan itu time limitnya. Di sini memang Ibu sudah di Google Classroom banyak men-share materi ya, banyak men-share materi. Nah, Ibu banyak men-share materi ini bukan dalam artian harus kalian kerjakan dalam satu waktu, tidak ya. Kalian kerjakan berdasarkan jadwal mata pelajaran housekeeping, ya. Yang kalian pelajari terlebih dahulu sebelum hari H atau sebelum kita membahas materi itu, Anda sebaiknya membaca terlebih dahulu, mempelajari sendiri terlebih dahulu di rumah ya, minimalkan sehari sebelumnya atau malam hari sebelum jadwal itu dibuka, dicek dulu apa sih yang akan dipelajari besok ya. Hindari jangan sampai Anda melakukan besok kan juga pelajarannya baru dibuka, ntar yang ada cuma melongo aja karena bingung itu tadi Ibu ngomong apa ya, Ibu tadi ngomong apa ya, tentang apa sih gitu, karena banyak istilah-istilah asing ya yang ya memang kalian asing mendengar penyebutan-penyebutan itu, tapi kalau Anda belajar sebelumnya, bisa jadi pada saat Ibu menjelaskan seperti ini, Anda bertanya gitu, Bu, tadi malam saya baca tentang ini, Bu, kemarin ada saya baca tentang ini, itu maksudnya apa ya, Bu? Gitu, ya. Jadi kita lebih enak berinteraksi dengan diskusi, gitu, ya. Paham? Ya, jadi ingat di sini ada batas waktu yang kalian harus perhatikan. Nanti Ibu share absen juga hari ini, ya, Ibu share absen dan batas waktu ngabsen itu hanya berapa menit setelah kegiatan ini. Dan Ibu ingatkan sekali lagi untuk yang tidak hadir tanpa pemberitahuan, ya, dari si individunya atau dari orang tuanya 3 kali berturut-turut, maka akan Ibu akan Ibu keluarkan dari grup classroom dan Ibu serahkan ke wali kelas untuk dilakukan
pembinaan, ya. Jadi hendaknya Ibu mengingatkan sekali lagi, hendaknya jika kalian ada masalah dengan pembelajaran online, itu sebaiknya didiskusikan atau diinformasikan kepada Ibu, ya. Diinformasikan kepada wali kelas gitu, ya. Ya terutama kepada guru bidang studinya, supaya guru bidang studi bisa membantu mencarikan solusi kendala-kendala apa yang Anda hadapi selama melakukan pembelajaran online gitu. Silakan, ada pertanyaan? Bisa kalau yang mau ingin bertanya bisa dibuka itu mikrofonnya, atau Ibu yang mute ya? Enggak deh, sudah. Silakan. Masih di mute ya? Jadi Ibu, Ya, silakan. Mohon maaf. LK2-nya itu dikumpulnya tuh hari apa? Apa sayang? Tugas LK2 itu. Agustus kemarin loh. Agustus kemarin. Bulan kemarin tuh ada tugasnya tadi. Kemarin hampir lupa saya. Silakan Anda lihat di Classroom ya, di Classroom itu ada yang mana nak? LK2. Iya Bu, LK2 dia bilang. LK2 itu 9 Agustus. LK2 9 Agustus. Untuk penilaian harian 2 itu besok. Paling lambat besok ya, untuk mengerjakan soal pilihan ganda di Google Form. Ya. Kemudian untuk unit 3, pengenalan alat dan pembersihan, ini 2 minggu yang akan datang kita akan bahas, kita akan diskusikan. Ya, tetapi alangkah baiknya jika Anda ada waktu, ya, Anda sudah mulai mempelajari unit. Ya, kalau Anda bisa mengerjakan tugas LK3, Anda sudah bisa kerjakan, silahkan kerjakan, tidak ada masalah gitu. Ya. Oke Bu, baik. Oke Bu. Ya. Jadi jangan bingung, Ibu banyaknya Bu, tugasnya sudah Bu. Itu bukan langsung kamu kerjakan, Nak, gitu. Itu kamu kerjakannya bertahap gitu. Setiap ketemu unit, setiap ketemu 1 unit. Banyak, saya kaget aja Bu, kemarin tuh ngeliatnya Bu, banyak juga ini. Langsung saya kerjakan aja Bu, nanggung. Iya, maksudnya kan ini kita kalau belajar online kan kita belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, jadi kalau materi itu sudah ada semua di situ, kamu kan bisa daripada nggak ada kerjaan, misalnya ini lagi selesai rebahan, materi deh, gitu loh ya, seperti itu. Oh ya, Ibu mengingatkan sekali lagi ya, Ibu ingat sekali lagi, gunakan untuk masuk ke Classroom ya, ke Classroom atau masuk ke Google Meet dengan akun belajar yang dari sekolah. Kalau Anda tidak menggunakan akun belajar dari sekolah, maka kalian tidak bisa masuk di kelas ini. Ya, Ibu harus admit. Ini ada beberapa orang ya yang Ibu harus admit. Kenapa Ibu harus admit? Ya karena mereka menggunakan akun pribadi. Kalau menggunakan akun pribadi itu harus ada izin dari guru untuk bisa masuk ke kelas. Nah sekarang kalau Ibu nggak ngizinkan gimana coba? Ibu lagi menjelaskan kepada teman-teman kamu yang sudah masuk, kemudian kamu baru masuk. Ibu tidak bisa admit jika ibu berbagi layar kita lagi membahas di layar monitor itu tentang materi ya, tidak muncul admit tidak muncul permintaan Anda untuk bergabung di kelas gitu ya. Nah kemudian di absen juga
absen, ingat kalau Anda tidak menggunakan akun belajar, Anda tidak bisa absen. Ya, Anda tidak bisa absen. Mengapa tidak bisa absen? Karena yang bisa absen itu hanya yang menggunakan akun belajar dari sekolah. Nah, perlu Anda ketahui bahwa akun belajar yang kemarin di-share oleh wali kelas Anda itu dibuat atau kita terima itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu dari Jakarta. Ya, Ibu juga punya akun belajar guru, khusus untuk guru, kalian punya akun belajar khusus untuk siswa, ya, dan itu adalah akun belajar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan ngadi sekolah yang bikin, ya. Jadi itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Mengapa dibuat disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Karena alasannya adalah paling tidak untuk memonitor ya pembelajaran yang terjadi di sekolah secara online gitu. Yang belum menggunakan akun belajar, ya, yang belum menggunakan akun belajar itu nih seperti Ibu sebutkan ya, Ibu bisa lihat di sini yang tidak menggunakan akun belajar itu ada Pia, Siva, Naya, Nur Fatimah, Anggun, Jihan Latifah, Asifa, Rika, Nur Aini, Rafli, Wahyudi, Riko, Vito, dan Rifani. Nah, ini baru 22 orang. Siswa di kelas kalian berapa orang, Nak? 31, Bu. 31, berarti ada 3 orang yang belum masuk di sini. Ada 3 orang belum masuk di sini. Tidak tahu bagaimana dia belajar nanti 1 orang itu. Mohon infokan ketiga kalian yang belum masuk di sini, ya, untuk menyampaikan permasalahannya apa sehingga tidak bisa masuk di kelas housekeeping, ya. Kalau Anda tidak jujur menyampaikan permasalahan, Ibu tidak bisa bantu, nah. Wali kelas juga tidak bisa bantu, gitu. Kami bingung mau bantunya gimana, kalian tidak bicara dengan terbuka, gitu. Ketua kelas, ada ketua kelas di sini? Ada, Bu. Nah, ketua kelas Saya, mohon, Bu. ya, ketua kelas mohon dari tahun itu 3 ini kok belum bisa masuk di classroom. Ya, Bu. Dan ya, tadi yang Ibu sebutkan namanya nanti diganti ya, akunnya masuk adalah akun belajar, ya. Hari ini yang masuk kegiatan kita pada saat Google Meet ini hanya 18 orang. Ibu ingatkan, Anda tidak masuk tanpa pemberitahuan, Ibu keluarkan dari Google Classroom, ya. Karena ini kita punya waktu cuman belajar 1 semester, semester depan Januari Anda sudah PKL 6 bulan, ya. Persiapkan itu. Kalau Anda masih kaum jadi kaum rebahan, pembelajaran pun tidak hadir, ya. Ibu bingung sudah bagaimana itu, ya. Seperti itu. Nanti juga Ibu mau mengajukan ke jurusan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, paling tidak setiap pembelajaran housekeeping itu 5 orang lah minimal itu kita bisa hadir di sekolah. Tapi yaitu tadi harus ada izin orang tua, ya. Ibu berharap coba disampaikan ke orang tua, kira-kira orang tua ngizinkan nggak, gitu. Tanya izin dulu secara lisan sama orang tua ya, Nak, ya. Diizinkan nggak untuk belajar ke sekolah, gitu loh, ya. Nanti kita sambil ngobrol. Nanti juga Ibu akan melakukan pertemuan pertemuan dengan orang tua. Tadi suruh, tapi kodenya ada. Bukan setelah, menjelang PKL, gitu. Ya, menjelang PKL. Itu kira itu saja.
Sampaikan di kegiatan hari ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan, tertib dengan protokol kesehatan. Selain buat belajar. Oh ya, ingatkan kembali pada saat Google Meet, ya 2 minggu yang akan datang gunakan baju sekolah. Punya baju housekeeping belum? Halo? Anika. Ada yang punya baju housekeeping? Sudah punya baju housekeeping? Yang warnanya belum, Bu. Yang warna kuning? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Yang sudah menggunakan, yang sudah memiliki baju housekeeping, 2 minggu yang akan datang kita semua menggunakan baju housekeeping, ya. Ibu mau melihat performan atau penampilan kalian sebagai public area cleaner, ya. Baik, Bu. Yang tidak memiliki baju housekeeping, silakan pakai kemeja putih atau pakai baju kemeja, ya. Nyalakan kameranya. Kita sudah sepakat bahwa setiap Google Meet itu kita laksanakan jam 9. Jadi tolong programkan waktu Anda jam 9 itu standby di Google Meet. Oke, nyalakan kameranya. Silakan teman Anda bantu untuk screenshot, ya. Siapa yang mau screenshot? Siti Ajijah bisa bantu untuk screenshot? Ya, pakai HP, Bu, bukan laptop. Oh, iya. Oke. Terima kasih semuanya. Lambaikan tangan kalau Anda sudah mengerti yang Tethering. satu, Gak ada Ibu. kuota. 1, 2, 3. Berikan senyum termanis kalian. Ya, Azril itu jambul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat makan. Jalan. 2 minggu yang akan datang kita tidak perlu ada di jalan, ya. Kita menyiapkan waktu kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya. Gak boleh tua? Ya, kan yang mau Wow.